What's up John, balik lagi channel Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta partai negara ini dari Sabang sampai Merauke. Wak John, kan tadi malam kita cuman salah satu di Liverpool. Jangan kalian pilih itu, jangan kalian mainkan itu. Fans Liverpool, mohon maaf ya. John, tapi prediksiku yang naik video semalam John, 44 tuh meledak, kan. Kalau kalian pilih dari situ wajib ini kalian tengok, kan. Ku share ke grup. ATM kita menang 1-1 John, le-lean. Terus di sini aku over 2, jadi draw, kan. ATM pokoknya kita draw. MU aku nahan MU 3/4 dan under 3. Over dapat, purpurannya dapat. Terus dari Tottenham sama Palace, purnya dapat, overnya pun dapat. Ini pun dari Napoli, dua-dua dapat. Udah jelas kalau kalian tonton semalam ini meledak nih 4 tim, kan. Tapi ya udahlah, kan. Kalau kalian nggak nonton, nggak kalian pasang kan rugi. Udah nggak nonton, nggak pasang, rugi kan. Kalau kalian nonton nggak masang, itu lebih rugi lagi, ya kan John. Nah, kalau yang nonton kalian masang, wajib rekening kalian pagi ini meledak. Meledak, betul, meledak. Gak ada cerita meledak, wajib, kan, terisi kantong itu. Kan John, tapi selamat untuk para pemenang yang sudah memenangkan pertandingan semalam, yang sudah meledak, kan John. Yang belum kurang beruntung, mohon maaf, kan John. Kita ledakkan nanti malam. Dan ini John, pertandingan menuju Liga Champion. Karena setelah pertandingan malam ini, besoknya kita menghadapi Liga Champion, ya John. Tapi ini dulu kita selesaikan. Kita dulu cari modal di sini John, baru kita mainkan di Liga Champion, ya kan John. Oke, malam ini ada 4 tim yang bakal nge-prediction John. Ada Chelsea melawan Everton, ada Inter melawan Atalanta, ada OGC Nice melawan AS Monaco, ya kan. Lebay kali sok-sok Inggris. Yang ketiga ada Portugal Belenenses melawan SL Benfica, ya kan John. Jadi dari keempat tim ini John, kita bakal meledakkan, kan. Kita porak-porandakan itu berangkas ya bandot, kan John. Tapi sebelum kita lanjutkan ini John, coba dulu kalian subscribe, like, dan komen, kan. Karena tanpa kalian pun aku bukan siapa-siapa untuk saat ini John. Dan ada ya kalian, aku lebih bahagia dan makin bahagia John. Jadi terima kasih juga yang sudah mensupport channelku, yang sudah mendukungku dan sampai saat ini. Pertandingan pertama John, ada Chelsea melawan Everton dari Liga Inggris John. Nah, di sini John, ini partai yang agak membingungkan dan agak membosankan sebenarnya John. Karena dari kedua tim ini John, 10 kemenangan oleh Chelsea dan 6 kali Everton, 3 diantara imbang. Dan yang paling seru di sini John, Thomas Tuchel dan Ancelotti ini sudah pernah bertemu sebelumnya John. Sebelum mereka melatih tim kedua tim ini John. Kan, jadi di sini 2 kali kemenangan oleh Ancelotti, 2 kali oleh Tuchel, dan 2 kali dimenangkan 2 kali lainnya itu imbang. Sedangkan line up yang bakalan digambaran, line up yang bakal turunkan ini menggunakan formasi 3-4-2-1 John. Dan sebagai ujung tombak Olivier Giroud dan Timo Werner sebagai penyokong. Kita nggak tahu nanti ke depannya gimana, kan John. Sedangkan Everton menggunakan gambarannya John, menggunakan formasi 4-2-3-1 John. Dan di sini untuk biasanya 3-5-2-1 melawan 4-2-3-1 ini lebih efektif kemenangan oleh Chelsea sebenarnya sih untuk formasi ya. Tapi santuy. Untuk klasemen sini John, Chelsea ada di peringkat 4 dengan 47 poin, sedangkan Everton ada peringkat 5 dengan 46 poin. Dan untuk pertandingan kandangnya John, Chelsea ada peringkat 4 dengan 23 poin, sedangkan Everton ada peringkat 4 dengan 29 poin. Jadi ini angka 4 adalah angka bagus ini untuk hari ini, ya kan John. Jadi John, untuk 5 pertandingan terakhir John, 5 kali pertemuan dalam pertandingan terakhir John, Everton ini memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 1 kali menang oleh Chelsea dan 1 kali imbang John, kan. Dan sedangkan Chelsea ini John, 5 pertandingan terakhir John belum pernah kalah, ya kan. Tapi menangnya 1-0, 1-0, 2-0 gitu loh John. Yang paling besar kemana lawan Newcastle 2-0, tapi agak sulit, ya kan. Jadi belum efektif kali formasi yang digunakan oleh Tuchel nih. Dan waktu lawan ATM juga sama ya John. Waktu lawan ATM ini Chelsea kan cuma menang 1-0. Dan di sini pergerakannya, intensitas dalam pergerakan mencetak gol, finishingnya masih kurang, ya kan John. Sedangkan Everton di sini John, 5 pertandingan terakhir 2 kali kalah oleh City dan Fulham, dan 3 kali diantaranya memenangkan pertandingan John. Oke, kita lihat langsung pemain yang tidak akan mainkan oleh kedua tim. Dari Everton ada Bemen Mina, dan sedangkan 4 diantaranya itu masih dipastikan, masih dipercaya bisa main atau enggak John. Richarlison ini main nih.
Dan dari Chelsea sendiri ada Tammy Abraham dan Thiago Silva yang masih dipercaya bisa main atau enggak, John. Jadi di sini John, aku masih percaya dengan kemenangan Chelsea, John. Tapi terlalu besar pur yang digunakan Chelsea untuk melawan Everton, John. Jadi makanya di sini, John, aku lebih menyarankan kalian untuk nahan Everton 1. Dan untuk overnya, John, coba kalian overkan 2/4, John. Bisa jadi skornya ini 2-1 atau bisa jadi 1 sama, John, imbang. Nah, makanya tuh coba kalian over. Kalau kalian mau main over under, kalau kalian mau main over under ya, aku sarankan kalian main 2/4. Jadi kesimpulannya, aku di sini nahan 1 dan over 2/4, John. Kan ini untuk Chelsea melawan Everton dan kita akan lanjut ke Italia. Ada Inter melawan Atalanta. Nah, ini pun agak membingungkan juga, John. Kan di sini 6 kali kemenangan oleh Inter dan 5 kali oleh Atalanta, sedangkan 7 diantara itu draw. Dan kedua pelatih ini 4 kali pertemuan dimenangkan oleh Antonio Conte, sedangkan Gianpiero Gasperini menangkan pertandingan hanya 1 kali melawan Conte, John. Untuk line up gambaran turunkan oleh Inter ini ada 3-5-2, sedangkan Atalanta di sini, John, menggunakan formasi 3-4-1-2. Jadi formasi yang sama-sama menyeimbangkan dan di sini akan susah dalam menciptakan gol dan peluang, John. Kenapa? Karena formasi sama-sama menggunakan formasi yang sama. Ini bukan masalah formasi sebenarnya, John, tapi ruang pergerakannya ini sama-sama menutup, kan, sama kayak pertandingan. Tapi kita lihat klasemennya. Inter ada peringkat 1 dengan 59 poin, sedangkan Atalanta ada peringkat 5 dengan 49 poin, John. Nah, di sini, John, untuk pertandingan kandangnya, John, Inter ini ada peringkat 3 dengan 31 poin, sedangkan Atalanta ada peringkat 3 dengan 25 poin. Wah, 4-3 ya, kalian tengok ya. Jadi, John, di sini, John, kalian bisa lihat ya, John. Semalam itu Milan menang dan Juventus juga menang. Jadi di sini selisihnya jadi 52 jadi ke 4 poin. Dan untuk Inter sama Milan ini masih selisih 3 poin. Jadi bisa jadi ini untuk memperkeruh suasana, enggak memperkeruh sih. Untuk lebih seru aja agar laga di Liga Italia makin seru. Inter nih aku yakin akan kecelik nih di sini. Si kecelik. Jadi ntar ya. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir nih Atalanta itu selalu menahan Inter, John, beberapa kali. Dan 5 pertandingan terakhir tuh mereka imbang sebanyak 3 kali dan 1 kali dimenang oleh Inter dan Atalanta 1 kali. Nah, untuk Inter sendiri, John, 5 pertandingan terakhir nih, John, menang terus dia, kan, John, dengan skor-skor yang besar, John. Nah, kan, udah skor-skor besar nih. 4 kali pertemuan skornya besar, John. Kan, terus Atalanta ini 1 kali imbang dia lawan Juventus. Atalanta sendiri, John, kemarin menang besar melawan Crotone dan kalah waktu lawan Real Madrid. Jadi sini menang besar juga Atalanta, John. Nah, untuk pemain pasti yang tidak akan bermain di sini, John, kita bisa lihat, John. Atalanta ini ada 2 pemain pasti yang tidak akan bermain, ada Hateboer dan Lamer, sedangkan 1 di antaranya masih dipercaya, ada Kovalenko. Nah, untuk pertandingan kalian, John, untuk prediksiku nih yang sendiri nih, kan. Kalau kalian percaya syukur, nggak percaya nggak masalah, kan. Tapi ini referensi untuk kalian. Nah, di sini aku lebih menyarankan kalian untuk nahan 3/4, John, terus under 3. Kenapa, John? Karena di sini Inter klasemennya ini masih terpaut 3 angka. Jadi kalau Inter nih menang 1 poin, imbang 60 poin. Jadi masih ada kesempatan peluang untuk mengejar Scudetto dan ini akan semakin menarik di Liga Serie A. Kan? Ini corona, Bos. Jadi orang ini bakalan merebut hati penonton ya, agar Serie A ini makin seru, kan. Ini hanya pandanganku aja, ini pandangan, jangan kalian dengarkan. Jadi kesimpulannya di sini aku lebih menyarankan kalian untuk megang Atalanta tahan 3/4 dan under di bawah 3. Oke, kita langsung aja ke AS Monaco. Sombong kali. AS Monaco melawan OGC Nice, ya kan. Di sini Monaco ini menang pertandingan sebanyak 11 kali dan 1 kali dimenangkan oleh pelatihnya juga head to headnya, ya kan, 1 kali menangkan oleh Niko Kovac. Dan untuk pertandingan kali ini, John, 5 pertandingan terakhir nih, John, ini selalu menang dengan skor tipis ya, 2-1, 1-2, 2-1, 3-1 gitu ya, John. Nah, untuk Nice sendiri, John, 5 pertandingan terakhir, John, dia kalah 3 kali dan 2 kali menang. Sedangkan AS Monaco, John, dia memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Untuk pemain tidak akan memainkan di sini, John, kita bisa lihat, John, on fire semua, John, pasti dimainkan dengan kekuatan penuh karena ini Copa Prancis, ya kan. Kalau untuk turnamen ini sendiri sih Monaco ini menang lawan Grenoble 1-0 dan Nice ini menang dengan skor 3-1, ya kan. Nah, di sini, John, aku yakin Monaco akan mengincar trofi ini, John. Kenapa? Udahlah, susah menjelaskannya. Tapi yang jelas, John, untuk pertandingan kali ini, John,
Aku berani ngasih setengah untuk OGC Nice dan aku berani under 3 karena di sini aku yakin Monaco bakalan menang dengan skor 1-0 ya kan John, atau mungkin 2-0. Nah, itu prediksiku untuk tim yang ketiga John. Di sini kita akan langsung terbang ke Portugal. Ada Premier Liga dari Belenenses melawan SL Benfica John. Nah, untuk pertandingan kali ini John, untuk kalian head to headnya kalian tengok nih, 15 kali menangkan oleh Benfica dan 1 kali diantaranya menangkan oleh Belenenses. Dan 3 kali diantaranya itu imbang. Sedangkan Jorge Jesus sudah 6 kali melawan Petit. Petit ini pemain Arsenal kalau nggak salah. Iya kayaknya, ya kan. Tua juga udah aku ya. Udah ya John, gak usah dibahas-bahas umur kita ya kan. Semua kalangan bisa nonton nih. Nah, Benfica sih John ada di peringkat 4 dengan 42 poin, sedangkan Belenenses ada peringkat 2 dengan peringkat 12 dengan 22 poin. Dan untuk pertandingan kandangnya John, Benfica Belenenses ini ada peringkat 11 dengan 14 poin, sedangkan Benfica ini ada di peringkat 6 dengan 16 poin. Jadi selisihnya ini 2 poin, ya kan. Untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim ini John, Belenenses lalu kalah ya kan, dengan skor 3-0, 2-0, 3-2, 2-0, 2 sama ya kan John. Nah, Benfica ini memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang. Sedangkan Belenenses sendiri John, 5 pertandingan terakhir ini belum pernah kalah, imbang sampai saat melawan Porto kemarin dia nahan Porto 0-0. Sedangkan Benfica ini John, Benfica ini sudah kalah 1 kali waktu lawan Arsenal, 2 kali menang dan 2 kali imbang. Jadi di sini Benfica ini sudah menang dengan skor 2-0 sebanyak 2 kali John. Untuk pemain pastikan tidak akan bermain di sini John. Kita bisa lihat dari Belenenses ada 2 pemain John. Ada Kau, ada Varela. Terus dari Benfica ada Almeida dan Nunes. Jadi untuk prediksi kali ini John, di sini aku berani nahan Benfica 1,5 John. Kenapa? Karena di sini aku yakin skornya 2-1 John. Kadang Liga Portugal ini John, kalau kalian pilih yang ngasih 1,5, rupiah skornya 2-1. Kalau kalian nahan 1,5, rupiah skornya 2-0. Kan aku kalau main Portugal ini pening kadang. Terus kalau misalnya aku nanti over 2,5, rupiah skornya 2-0. Kalau aku under kan 2,5, rupiah skornya 2-1. Kesel John, itu tuh putaran 21 20, 21 20, 21 20, 21 20, 21 20. Jangan jadi itu John. Kesimpulannya John, aku di sini lebih menyarankan kalian untuk nahan Belenenses 1,5 dan di sini aku lebih menyarankan kalian untuk over 2,5 John. Karena prediksiku, pikiranku di sini aku feelingku nih Benfica ini bakalan menang dengan skor 2-1. Nah, itu John 4 tim yang bakalan ku rekomendasikan untuk kalian semua milih dan mengisi rekening kalian semua. Ya kan John? Ini hanya sebatas referensi, kalau kalian mau ikut-ikut, kalau enggak yang masalah John, karena ini hanya sebagai hiburan dan sebagai referensi untuk kalian semua pecinta parlay di seluruh negara ini ya kan John. Oke. Dan kalian kalau mau baru datang ke channel ini, coba dulu kalian subscribe, like dan komen ya kan. Kalau yang udah lama-lama, coba dulu kalian gabung ya kan. Kalian datang ke WA aku, gabung ke grup. John, nanti ku taruh nomor HP ku di kolom komentar, ku pin untuk kalian semua ya kan John. Jadi jangan lama-lama John, ku tunggu kedatangan kalian ya kan John. Dan kita semalam sudah menang dan kita akan bertemu lagi dalam kemenangan kita berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton ini, terima kasih yang sudah mendengarkan ocehanku sampai habis. Terima kasih juga sudah mensupportku, menyupport channelku, mendukungku sampai saat ini. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Kan John, jadi terima kasih. Salam hormat, apresiasi penuh untuk kalian semua. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di kemenangan kita berikutnya. Salam Bandot Tumpul.